Ini saya kira waktu selalu membatasi kita. Kita pada hari menyebut dengan sedikit tentang masalah akidah. Kita coba menyabar sedikit melangkah tentang masalah akhlak sesuai dengan topik kita hari ini, akidah dan akhlak. Dan itulah yang kita selalu ingin hadir dengan baik di dunia ini. Dan itulah salah satu bagian daripada tujuan kita berpuasa. Kita tahan lapar kan dari pagi ya, tahan dahaga dari pagi itu untuk menjadi orang baik. Dikatakan kita baik atau buruk itu karena akhlak. Kalau akhlak kita baik, orang akan mengatakan kita baik, dan kalau akhlak kita bejat, maka Allah, Rasul dan manusia juga akan mengatakan kita bahagian daripada manusia bejat. Akhlak itu bahagian sosial. Untuk mengetahui akhlak kita atau untuk memperbaiki akhlak kita harus tahu dulu penyakit patologi. Patologi sosial itu apa? Ya. Untuk bertanya kategori perda yang harus tanggap, yang harus kategori perda yang kaget. Untuk kategori putra yang tangguh harus tangguh putra yang kaya mana lu budak beriam antara yang diurut orang yang kaya tak tumba adik kaya adik ya ulang kan adik yuk cangkui juga pak bini hatinya cangkui ini mana ni kita dari itu dia ada diulang. Kalau diulang kalau bagaimana hasil ini yang nanti itu belum dengar. Kita sebenarnya boleh dengar kakak empat yang pun. Yang ditanya ini berapa di kita berjalan doi. Seharusnya harus apakah hanya pak adik kami karena ini memang penurun yang wajar untuk tubuh yang terjangkau. Karena si Adi mungkin kalau anak-anak mengucapkan dek campuri dori depan gunung ule di nafsu naten minang ada so dikit sopla menung mudahnya mereka hati dari bo nyan campuri nyan ada bo mungkin ternyata untuk awal dewa di kuah kudu belum yang berarti kalau kuih mana yang itu emang itu terjadi bukan jadi itu campur. Ternyata di bawah itu yang berarti pemahaman yang leceh. Paham? Nah, karena itu bicara soal perbaikan akhlak, itu kita harus tahu dulu apa patologi akhlaknya. Penyakit akhlak yang selama ini merebak, merayap dan menggerogoti akhlak karimah itu seperti apa? Nah, kita bisa lihatkan satu persatu misalkan. Saat ini penyakit sosial itu misalkan penyakit yang dari masa dulu. Apa yang telah berbius pada orang sampai hari ini? Salah satunya sombong. Gua satu itu ya. Salah satunya sombong. Sombong itu sifat siapa dia? Sombong itu sifat hak prerogatifnya punya Allah. Tidak bisa dimiliki oleh siapapun, baik berupa malaikat tidak boleh sombong, manusia tidak boleh sombong, hewan tidak boleh sombong. Yang boleh sombong Allah, karena dialah pemilik segalanya. Maka ketika manusia itu dia sombong, dia itu dalam keadaan tidak sadar sudah ingin keluar daripada jati dirinya sebagai manusia. Karena itu sombong itu Allah mengutuk manusia di dunia ini. Pernah hidup seorang yang bernama Fir'aun. Benar dengan Fir'aun? Ada tadi saudaranya? Pak Wahnya bukan? Pak C-nya? Bukan juga. Oke. Kita tahu bagaimana kesombongan Fir'aun.
Bagaimana kesombongan Fir'aun? Pada suatu hari iblis dijak Fir'aun. Pergi. Tapi mampu oke. Naku ada yang bakam. Kuat aja nih. Beli. Tanya dua. Coba. Itu boleh Fir'aun. Yang paling dekat itu lagi ini tadi dia mereka paling kan bukan boleh ditayang itu boleh paling heran kita memang sombong bro menolak Allah ketika diuji keadaan itu juga ya tapi itu dengan sombong hantu dia mengaku doan dengan sombong doan tapi hantu dia yang mengaku doa sebagai Tuhan itu yang menjauhi lebih bangun tapi doa ukuran sombong doa tapi dia mengaku doa hanya Rabbul A'la akulah Tuhanmu yang Maha Esa yang Maha Tinggi. Nah ukuran sombong yang lebih daripada sombong Fir'aun akhirnya antara iblis dengan ceknya paling dua itu karena beliau ada jawaban yang pasti kesombongan Fir'aun yang dikit mengaku doa sampai mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ada yang lain yang sombong namun dia juga sombong karena jabatannya. Ada Qarun dia juga sombong karena hartanya. Nah orang yang sombong karena harta Qarun itu sebagai imamnya. Qarun itu sebagai imamnya. Orang yang sombong karena pangkat jabatan, kan? Itu dapat lagi. Namun itu imamnya. Kalau kita sombong karena kekuasaan dari sisi zaman ke bupati, gubernur, satu menteri, lalu dengan merasa kita orang hebat dengan jabatan dan pangkat itu, Fir'aun itu imamnya. Fir'aun itu imamnya. Nah kalau yang cewek-cewek mungkin di India itu siapa namanya? Tahu lupa namanya. Pastinya setelah bangun setelah Qarun itu masih banyak orang yang lain, ada Hitler, ada Benito Mussolini, ada Ferdinand Marcos. Nah itu mereka itulah makmum-makmumnya Fir'aun, makmum-makmumnya Qarun, makmum-makmumnya Namrud. Karena faktor kesombongan. Inilah patologi sosial, penyakit sosial yang merusak moral, yang merusak akhlak. Kita dalam proses perbaikan akhlak berarti kita tidak boleh sombong. Baik karena tak pikir kaya, anda mengenal yang kecil. Baik karena tak pikir petani, anda mengenal yang agak di pas-pasan dan baju hadiah di pas-pasan. Bepa itu mungkin bepa di hujung dengan miunan. Jadi baik karena faktornya miunan berarti nyarinya yang miunan. Oke. Terus patologi sosial yang selama ini kita bisa lihat umat ini terperangkap dalam riba, dan ini patologi yang merusak akhlak. Dan proses bisnis peredaran ekonomi sekarang ini semua kita terjebak dalam makanan-makanan yang haram. Orang tidak lagi peduli masalah hasil sumber pendapatan dari mana. Untuk itu mana lagi peduli sumber berhasil, nggak lagi peduli dia. Ulinya arisan. Sistem arisan itu
cara menghasilkan duit, apa jadi riba, apa enggak riba, apa halal haram, tidak enggak pernah tahu, enggak perlu tahu. Seorang ayah, dia bawa pulang rezeki, bawa pulang duit untuk istrinya, buat anaknya, dikasih makan anaknya, dikasih susu anaknya, disekolahkan anaknya, dikasih nasi buat istrinya. Dia kalau lagi ingin tahu sumber yang dia dapat itu dari mana. Pulpeng penunggu, pulpeng juarago, pulpeng cibahan. Orang itu tak pernah tahu, nggak ingin tahu. Dan inilah patologi sosial, penyakit sosial yang merusak akhlak. Jadi ketika kita ingin memperbaiki akhlak, kita harus tahu dulu persoalan pendapatan. Makanan yang tidak halal kita jangan makan. Pendapatan yang sumber tidak halal, kita jangan arahkan diri ke arah sana. Bisa dipahami? Kesadaran ini jangan tunggu sampai tua. Ya. Fir'aun ini kapan dia sadarnya? Fir'aun ini kapan sadarnya dia? Dari pertama dia sudah tahu itu bahwa Tuhannya tetap Allah. Dia tahu bahwa pengakuannya dia sebagai Tuhan itu kesombongan. Tahu dia Nabi Musa itu sebagai Rasulnya Allah. Tak tahu dia. Tapi dia kapan dia mau mengakui? Kapan dia baru mengakui bahwa Allah itu Tuhannya Nabi Musa dan aku beriman bahwa Musa itu Nabi dan Rasulnya Allah? Ketika dia ditenggelamkan dalam apa? Dalam botol aqua. Ketika dia ditenggelamkan dalam laut, Allah akan minum ya Allah Taala laut. Itu terjadi pada peperangan antara kaum Nabi Musa dengan kaum Fir'aun. Ketika Fir'aun milik kelompok Nabi Musa, seluruh kabinet laut kaum Nabi Musa 60 milik. Jadi Allah Taala ya Allah aku dengan Musa ini belum itu mana nongkrong, berarti dengan nongkrong, ikut di awalnya pak, apa ini imam betul. Kita buat dunia Musa menunjuk tidak tahu. Busuk tempat dia bukan dia buat tahu. Mungkin terbuka ya. Nyandang dorong yang hidung Nabi Musa sekalian dengan pengikut Nabi Musa begitu lewat kelompok Nabi Musa dari laut. Fir'aun di hidung hidungnya dia Nabi Musa. Nabi Musa dan kaumnya lewat dari laut. Fir'aun beserta dengan rekan-rekannya menembak dengan laut. Tutup kembali laut ya Allah Taala. Yang kembali dengan lautnya. Pembuatnya Fir'aun kembali-balik dan mata petinggan ini kaitan dengan batin lautnya. Lebih dengan dia. Lebih waktu laut nyanyian kurang. Aman tu Rabbi Musa. Menyembah kamu. Aku beriman kepada Tuhan Nabi Musa. Yang baru diakui bahwa Musanya memang Nabi, Allahnya memang Tuhan. Putra yang barusan dianjurkan bakal untuk diakui sebagai Tuhan itu pembodohan dan pengkhianatan. Kadang sadar obatnya nyamuk kata gunung kan? Obat nyamuk gunung. Yang umum ada paling kamu. Juga pandan gunda, anak gunda, pandan gunda. Menyadari jiwa sadar kita, tapi sadar pada Tuhan yang menghubungnya sabar. Menghubungnya dengan membangunnya sedang kapan? Seperti kapan? Kapan menyanyi? Kapan sadar pada Tuhan? Pada nyamuk kata ulang. Senyum kata Allah bersalah juga kan? Kemudian sementara dalam Islam Nabi akan sampaikan umur kamu 40 tahun, kebaikan kamu tidak bisa mengalahkan keburukan kamu. Nyanyi bakdo hijau, bakdo dan hijau. Pada hijaunya beribu. Aku jadikan dirimu sebagai gambar wajahku. Dalam hadis Nabi
kalian sampaikan umur 40 tahun. 40 tahun nyawa kamunya susah kering kan? Nampaknya hampir berarti lebih banyak sih mungkin level itu atau 5 tahunan 70 gitu lah. Tapi itu sih benar kalian ini umurmu 40 tahun, kebaikanmu tidak bisa mengalahkan keburukanmu. Nyataannya iblis ba'dho dijum dari dijum lima karena dari dijum ba'dho dijum Allah yang sayang indah punya kuliah berapa ini buka kuliah buka pulau benar dijum minggu bangun berdiri mana kau iblis kayaknya dijum Allah yang balik doa jadikan wajahmu sebagai tambal wajahmu wajib ngan negara manusia akai nyantuk hotel, tapi mental dan mental tu, kerja iblis yang kita katakan iblis, jin, afrit, karena syaitan yang belum nabeda, kita nanti nabeda kan? Jadinya, iblis yang kita kaji, iblis, yang kantuk yang hanya tujuh yang gigi yang iblis menyuruh setan itu nak bagian lo menyuruh nak ilmu kanan nak ilmu yang paling pro yang iblisnya yang kita disebutkan dalam Al-Quran apa watak orang illa iblis kan karena Tuhan. Nah untuk tak berhindar kan dari iblisnya harus guna upaya jadi mampu bawakan diri dari kuasa yang diberikan itu kuasa atau sekedar kuasa yang menang gunung pakai itu budaya itu api itu dengan dama itu nanti itu dama itu anak pai komando dama itu anak pai itu dama mulu untuk pukul lagi nanti tajak itu nak budaya macam kalau kuah cendol kita menyeru kuah bolong kita dalam buku yang nak awi dalam menung buku di dalam bulan Ramadan tumbun juga biasa bulan tumbun kayaknya dalam bulan Ramadan tumbun juga bulan tumbun bulan Ramadan bijur kayaknya bulan Ramadan tumbun bakal tumbun je kan buku yang nak jadi puasanya buku ada puasa ada gunung Jawa supaya meluluh tumbun menjadi menang kuit pada kan bawa yang nanti gampasannya. Sementara yang tujuan ini kan adanya tujuan ini kan katanya untuk mendidik mental, untuk membina ruh badan, untuk menyukai, mengumpan, mendistribusikan pengetahuan lewat otak katanya yang akan disukai ke hati katanya lalu hati ini akan membentuk akhlak kan. La'alakum tattaqun kan itu. Tujuan puasa supaya dari orang-orang bertakwa kan itu. Nah, itu dia. Terus penyakit kalau dia ada pertanyaan. Ada? Nanti beberapa 2-3 menit ke depan harus ada pertanyaan berapa menit lagi ada waktu? 15 menit lagi berarti harus ada pertanyaan 3 pertanyaan. Ya. Setelah kesempatan ini harus ada 3 pertanyaan. Pertanyaannya boleh tentang apa yang sudah saya uraikan atau masalah-masalah lain yang terganjal selama ini dalam pikirannya. Penyakit moral. Penyakit apa yang selama ini telah merusak kita di bidang anak laki-laki misalkan.